pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021. Di sini saya, Pamong Rina, dan Kak Elvira, dan juga Kak Clara, serta dibantu yang ada di belakang, itu Pak Aan, kita akan melakukan ibadah pagi, yaitu ibadah KPAR. Untuk menghangatkan suasana pagi ini, kita akan menyanyi lagu pujian Datang ke Hadirat Tuhan. Setelah kita menyanyi lagu Datang ke Hadirat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Engkau telah membangunkan kami di pagi hari, dan Engkau juga telah memberkati kami sehingga kami boleh siap bersama-sama dengan anak-anak yang ada di rumah ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kiranya ibadah kami di pagi ini ya Bapa, Engkau memberkati dari awal, tengah, hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Yesus, amin. Adik-adik, jangan lupa ya, ini tadi kan sudah disiapkan Alkitab dan juga persembahannya. Dan juga jangan lupa, kan sudah mandi ya semua ya, mestinya sudah mandi, sudah cantik-cantik ya di depan TV ya. Mari kita menyanyi lagi, karena begitu besar kasih-Nya Tuhan pada kita, sehingga Tuhan masih memberikan nafas kehidupan pada kita. Kita menyanyi lagu pujian kedua, Kasih-Nya Seperti Sungai. Masih semangat ya adik-adik. Ya, kita masih akan bersukacita lagi di dalam ibadah pagi kita.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, tetapi juga diawali dengan kita menyanyi lagu pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita akan masuk di dalam doa firman. Mari kita satukan tangan kita, ya, kita akan berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan terima kasih ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau urapi hati, pikiran, dan jiwa kami ya Bapa. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini ya Bapa, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan berkatilah kami ya Bapa yang akan menyampaikan, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami. Terima kasih Yesus, amin. Masih tetap semangat ya. Kita akan membaca firman kita pagi ini yang terambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Demikian akan saya bacakan, yaitu berjudul Matius Pemungut Cukai. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian ayat Alkitab yang telah kita baca. Bacaan kita pada pagi hari ini berjudul Berani Memaafkan dan Mengasihi. Ayat hafalannya yaitu dari Matius 9 tadi, ayat yang ke-13 akan saya bacakan lagi. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, apa kabar adik-adik semua? Semoga semua dalam lindungan Tuhan ya. Kak Elvira, tahu enggak berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Tahu. Berapa Kak Elvira? 12. Oh,
kayaknya ada lagunya ya. Minta tolong bisa dinyanyikan enggak ya? Nah, jadi semua anak-anak hebat ya, mesti hafal lagunya itu ya. Tadi ya adik-adik ya, ada 12 murid Tuhan Yesus. Salah satunya adalah yang ada di dalam bacaan kita pagi ini, yaitu siapa tadi? M-A-T-I-U-S. Siapa? Matius. Ya, itu tadi ya. Siapa sih Matius itu dan di mana ya Yesus pertama kali bertemu? Ya, Matius adalah orang yang bekerja sebagai pemungut cukai. Kalau pada zaman sekarang yaitu adalah orang yang suka menarik pajak. Ya. Pemungut cukai adalah orang yang bekerjanya mengumpulkan uang dari orang-orang, lalu kalau sudah terkumpul, uang itu akan diserahkan pada pemerintah. Banyak orang yang tidak suka akan pekerjaan yang dilakukan oleh Matius karena Matius suka meminta uang itu lebih banyak. Kalau orang yang seharusnya membayar 500 itu sama Matius diminta berapa? 1000. Oleh karena itu Matius dianggap sebagai orang berdosa karena meminta uang lebih banyak dari yang seharusnya. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan, Yesus melihat Matius yang sedang duduk di depan rumah tempat Matius bekerja. Lalu berkatalah Yesus, "Ikutlah aku." Matius berdiri dan mengikuti Yesus. Lalu Matius dan Yesus pergi ke rumah Matius. Matius menyiapkan makanan dan mengajak Yesus untuk makan bersama-sama dengan mereka. Kemudian teman-teman Matius yang bekerjanya juga memungut cukai ikut bergabung makan bersama mereka. Lalu datanglah orang-orang Farisi. Jadi mereka makan bersama-sama. Lah kebetulan lewatlah orang Farisi dan melihat Yesus. Maka melihat Yesus makan bersama-sama dengan para pemungut cukai. Mereka merasa heran dan bertanya pada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan orang berdosa?" Lah ini, Yesus ternyata mendengarkan pertanyaan itu lalu menjawab, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ya, itu tadi tentang cerita Alkitab. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mengasihi semua orang. Orang-orang yang berdosa pun diampuni dan diberi kesempatan untuk bertobat. Matius yang sudah diampuni dosanya bertobat dan akhirnya mengikut menjadi murid Yesus. Bacaan kita pada pagi hari ini yang berjudul Berani Memaafkan dan Mengasihi
mengajak pada kita semua, karena kita semua dikasihi dan berharga di mata Tuhan. Mari kita, adik-adik semua, kita terima anugerah keselamatan itu. Kita akan menjadi saksi Kristus dengan memaafkan dan mengasihi saudara-saudara kita. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Kita akan menyambut firman ini dengan lagu pujian 5 roti dan 2 ikan. Tibalah kita akan mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan dengan diiringi lagu pujian Segala Puji Syukur, Kidung Ria nomor 163. Tetap semangat ya adik-adik. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita.
Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau telah memberkati ibadah kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang memaafkan dan mengasihi ya Bapa. Biarlah kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami ya Bapa, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, baik itu yang kami kenal maupun yang tidak ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami. Kami juga telah mengumpulkan persembahan ya Bapa yang sedikit ini. Kiranya persembahan ini ya Bapa boleh memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Dan Engkau juga memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan pada mereka ya Bapa hikmat kebijaksanaan di dalam mereka mengelola persembahan ini. Oh Yesus, kami juga berdoa ya Bapa bagi adik-adik kami ya Bapa, anak-anak kami, KPAR yang ada di GKJ Ponorogo ya Bapa, baik itu balita, pratama, madya maupun remaja ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka. Berikan kepada mereka ya Bapa kepandaian, kerajinan ya Bapa di dalam belajar, dan berikan hikmat bijaksana ya Bapa bagi mereka. Berikan kesehatan yang prima ya Bapa di dalam mereka melewati hari-hari mereka ya Bapa. Dan kiranya Tuhan Engkau boleh mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Oh Yesus, kami juga berharap ya Bapa, anak-anak kami ya Bapa segera dapat bersekolah seperti biasa ya Bapa, sehingga kami dapat hidup normal kembali ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa bagi kedua orang tua kami ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati mereka, berikan rezeki yang cukup, berikan kepada mereka ya Bapa umur yang panjang, berikan kasih-Mu senantiasa menyertai mereka ya Bapa. Dan kiranya mereka juga sebagai saluran berkat di dalam merawat dan juga Engkau berkati mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa bagi gereja-Mu di Ponorogo ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati seluruh kegiatan yang ada ya Bapa, dan Engkau juga berkati Bapak Pendeta, juga majelis, serta warga Jemaat ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa sertai mereka, dan kiranya kami juga akan mempersiapkan kegiatan Natal kami ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara kami ya Bapa, yang pelan-pelan kami sudah bisa mengendalikan pandemi COVID ini ya Bapa. Kiranya senantiasa Tuhan berikan pada kami semua ya Bapa kesehatan, kekuatan ya Bapa, dan biarlah bangsa dan negara kami ya Bapa boleh berjalan normal lagi, dan juga Engkau berkati kegiatan yang ada di negara ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pagi ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di minggu yang mendatang. Sebelum kita mengakhiri, mari kita menyanyi lagu dari Kidung Ria nomor 130. Monggo sami nderek Gusti.
kita akan melakukan doa penutup. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami di pagi ini ya Bapa. Kiranya kasih sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa ya, ingat selalu menjaga kesehatan kita, tetap menjaga 5M dan juga makan yang bergizi. Ya, dadah, Tuhan berkati.